Pulang ke rumah, anaknya masih dalam keadaan tidur. Suami istri ini masih bingung, karena uang belanja yang diniatkan untuk belanja makan anaknya pada hari itu sudah habis. Akhirnya suaminya, dia bercerita, saya ambil keputusan, saya ambil wudhu. Saya ambil wudhu, kemudian saya baca Quran sambil menunggu waktu salat duha. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang barusan saya titipkan ke tangan ibu itu menjadi kebaikan bagi saya, istri dan anak-anak saya, serta kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Alangkah mulianya hati orang ini. Dia tidak berpikir lain selain itu adalah sedekah. Walaupun mungkin dalam kondisi terpaksa, tapi dia berusaha untuk ikhlas dan sabar atas ujian Allah yang tengah dihadapi. Berselang 1 jam kemudian anaknya terbangun. Dan tentu sebagaimana layaknya anak kecil bangun dari tidur pasti pengen makan. Dan suami ini kemudian bertanya kepada istrinya, apakah ada uang sisa? Istrinya menjawab, uang sisa yang mana lagi? Uang yang tadi kan sudah habis. Suaminya tanya, 1.000? Walaupun hanya 1.000. Subhanallah. Apakah suami istri marah? Enggak, suami istri malah tersenyum. Tersenyum menikmati rezeki dari Allah, menikmati ujian dari Allah pagi itu. Dan setelah pas sholat duha, kemudian dia berniat untuk keluar dari rumah mencari rezeki, menjemput rezeki dari Allah. Tiba-tiba pintu rumah itu terketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buka pintunya, ternyata ada orang yang kenal dengan dia. Oh, silakan masuk Bu, ada apa Ibu? Begini Pak, ini tadi malam saya ada rezeki sedikit. Saya ada rezeki dari Allah, tolong diterima, mudah-mudahan Bapak berkenan menerimanya. Dan untuk hitungan pagi itu, rezeki yang dibawa oleh tamu yang tadi cukup untuk 1 minggu. Yatihi ajma'in. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, segenap para alim, para alamah, para kiai, para ustaz, para pendidik, terkhusus kepada seluruh keluarga besar Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Sungai Bemban, Sekedong, Kabupaten Mempawah. Ibu-ibu sehat semuanya Bu? Bapak sehat semuanya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Jeh. Yang ku cuma bini saya semata duitan. Robana beuna Pak. Alhamdulillah, perjalanan saya dari Siantan itu tadi berangkat jam 7, sampai sini jam 9 lewat sedikit. Dan saya pikir ini penerbangan Jakarta Makassar Pak. Karena saya biasa ceramah keliling Indonesia. Bi kule yang kule depak Bandara Hasanuddin Makassar. Bi kule tanya lagi ke Pak Ruslan, iki mungkin tuh Pak Ruslan. Oh patut gelek pesawat dedek roh. Itu kalau dalam istilah penerbangan turbulensi. Aduh Pak, gen manterin jangan boleh lagu. Manggen Pak, ini ke kampungnya apa? Kampung apa menikah? Nah? Parit apa? Sungai Bemban. Masuk Indonesia juga Pak. Kule bingung gitu, berandi Ibu Bupati aja Bang. Kule tanya nih kenapa nih Pak? Nyaman Ampolor ya? Kenapa Ampolor menikah tanah lebih? Saya lebih na tanah lebih na boleh. Nah, berarti itu tanah lebih Pak. Jadi kula syukur ke Allah karena beberapa minggu yang lalu saya kerawuhan, saya kedatangan Ustadz siapa yang ke rumah kemarin itu? Mana Hamzah? Ustadz Hamzah. Buat cemelang Ustadz. Lagi senyong kemau apa saya lah. Awak yang pada mulai kepa makai gula. Seborang apa yang Ustaz? Jauh Ustaz. Yang asal makin tak apa-apa. Para bapak, para ibu ingkang kula muliakan sedanten.
para bapak ibu setuju. Panika betul setuju. Betul setuju. Alhamdulillah patot kolen pada bihu. Tadi saya dijemput dikawal sama teman-teman LSKM. LSKM itu Laskar Satuan Keluarga Madura. Saya punya cerita yang nggak mungkin bisa saya lupakan. Sekitar 2 tahun yang lalu saya diundang di daerah apa itu Had yang membawa itu Had? Hah? Senggubang. Daerah mah nanti ditang asisten mah tangga. Wah, hari celakar ya. Jadi ceritanya saya diundang ke daerah itu, Pak. Yang jemput dari depan itu yang LSKM ini. Marah bodoh telepon orang. Wah tenang gue jemput di LSKM, aman kan itu. Tapi ternyata itu membuat tidak nyaman, Pak. Kenapa membuat tidak nyaman? Pan masuk ke dengan acara yosong. Apa botoron kena sih. Hari sandal lelang ya. Itu seporan LSKM. Saya temenan baik sama Mas Guntur ketua Kalimantan Barat itu. Temenan baik itu. Jadi saya selalu bilang LSKM itu adalah teman-teman muda dari komunitas masyarakat Madura yang insya Allah siap bukan hanya saja menjaga para kiai ulama dan ustadz, tapi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita berkumpul nengari mangken kula sareng panjenengan sedaya paling sehat. Nah ini Pak, nikmatnya, enaknya kalau yang ceramah itu Kiai Nahdlatul Ulama. Mak ketibian tadi kan jahat. Oh, bawa saya ngasih NU Comaru kan. Kulo nih saat niki Pak, saya sekarang ini insya Allah masuk di pengurusan Nahdlatul Ulama wilayah, wakil Katib Syuriah. Jadi kenapa kemana-mana saya selalu mengingatkan pentingnya kita umat Islam khususnya yang di Indonesia ini ikut kepada ulama aslafun as-salih yang ada di Indonesia melalui organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama yang digagas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang merupakan murid kinasih dari Syekhana Khalil Bangkalan. Kenapa? Karena sanadnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu jelas. Karena saya juga dengar di sini nih banyak alumni-alumni pesantren Malang dari At-Tahirin. Santrinya kita Tahirin Banten gitu. Mana yang alumni At-Tahirin? Angkat tangan. Oh, sampean. Wah, ini tetangga saya dari Jantan ini. Ini kok bisa tersesat di sini? Maksudnya apa ini? Loh, Bapak bisa terdampar di sini sampean? Oh, nikah sama orang sini. Ini bersender ini. Alah. Ari Jantan lah tak pati baju lah mbak ini. Kenapa saya katakan begitu? Yang nyantri di Malang melalui At-Tahirin itu punya sanad. Sanad itu apa Pak? Sandaran keguruan di dalam hal ilmu. Dalam muqaddimahnya, dalam sebuah kitab Muqaddimah Sahih Muslim dijelaskan al-isnadu minad-din. Sanad keguruan di dalam agama itu adalah asas. Laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Sanad atau sandaran keguruan itu penting. Ini siapa Ustadz tadi itu? Ustadz Hamzah berguru kepada Allah yarham Ustadz Abdurrahman bin Abdullah. Kiai Abdurrahman punya guru. Gurunya berguru sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang belajar ilmu agama, belajar sesuatu dalam hal kebaikan di jalan Allah, tidak ada guru, laulal isnad laqala man syaa ma syaa.
Orang yang tidak punya guru di dalam hal ilmu agama, yang gurunya tidak berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya orang itu ngomong agama akan seenaknya sendiri. Ketika orang ditanya bagaimana hukumnya menurut anda, ya muncan kok deh iya. Ibni menurut engkau. Menurut ulama, menurut siapa? Guruku Ketahir. Ketahir berdasarkan kepada gurunya, gurunya juga berdasarkan kepada pendapat ulama-ulama sebelumnya. Jadi akan sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sampai hari ini santrinya pun santri dari Miftahul Ulum yang saya dengar ini sudah berdiri tahun 82, yang lebih awal lagi ternyata masjid ini berdiri tahun 52. Luar biasa. Mari kita berikan semangat dan tepuk tangan untuk Miftahul Ulum. Monggo, monggo teman. Enggak usah khawatir, enggak usah kecil hati. Anu Pak Ustaz, anu Pak Yai, kula niki minder. Loh, kok minder? Anu madrasah saya ini kan di kampung, Jangan berkecil hati karena anak-anak ini lahir di kampung, sekolah di kampung, ngaji di kampung. Saya juga orang kampung. Saya lahir di sebuah kampung, walaupun memang kampung itu pondok pesantrennya ada dan saya lahir di komplek pondok pesantren. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah kecil hati. Kenapa nggak boleh kecil hati? Karena ilmu yang sampean pelajari, sampean dengar dari guru sampean Ustadz Hamzah dan Ustadz yang lain. Ustadz Hamzah mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, sampailah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Orang hebat, orang sukses itu banyak lahir dari kampung. Orang kota itu logikanya nggak mungkin makan nasi kalau nggak ada kampung. Di kota itu nggak tumbuh padi, yang tumbuh cuma di segedong. Cuma yang saya lihat semuanya itu rabut. Nji Yai, kalau bingung Pak Yai, bingung saya. Ya Allah, saya tanya sama Mas Marzuki. Anu lek, katanya di sini penghasil padi. Nggih Kak Tuan. Kamu padi nih lek. Ini Pak, ada rambang ben rabut kebir. Ini kalau enggak karena barokah ulama-ulama terdahulu Pak, kalau bukan karena barokahnya mbah-mbah kita yang dirikan masjid tahun 52, sampean enggak mungkin ada di tempat ini. Jangan nanti pas jadi orang hebat, orang sukses di kota, sampean lahir di mana? Oh, saya lahirnya di sana. Idimah segedong. Segedong ki masa boleh. Wong kula niku tadi sempat khawatir Pak Yai. Arya masuk denari pola apa depan masuk ke Malaysia ya. Arya kanan kiri macam banyak sawit nampung ibu paspor denari ya. Tapi nggak usah khawatir Bu. Malah keterjagaan pendidikan di kampung itu luar biasa Pak. Anak-anak di kota, tanya sama Mas Turmuzi ini. Anak-anak di kota itu asal sudah kelas SMP itu sudah nggak ngaji. Sudah nggak ngaji Pak. Kalau ditanya kenapa nggak ngaji, sudah apa? Sudah hatam. Maksudmu apa? Sudah hatam Quran. Loh, orang ngaji itu cuma bukan hanya sekedar ngaji Quran selesai Pak. Bagaimana hukum-hukum Allah itu bisa tergali dengan baik kalau dia tidak dididik secara baik? Dan pendidikan yang paling tepat dan pas untuk mengajar anak-anak kita itu selain pondok pesantren, insya Allah salah satunya adalah Madrasah Miftahul Ulum Sungai Beban ini. Lepas dari sini terserah. Ini sampai sanawiyahnya ada. Ada, muridnya ada juga. Saya Andi cerita lembek itu. Ini kan Madura setuju tengki. Sebagiannya ada yang selain Madura wonten nggih Pak? Ada ya? Ya. Nanti saya campur bahasanya Pak ya. Saya campur bahasanya karena orang Madura ini Pak, kalau nggak ngomong pakai bahasa Madura, bahasa Indonesia ngerti. Cuma saya pernah tanya sama ibu-ibu, Bu, kenapa ibu-ibu senang kalau saya ceramah di sini? Masalahnya Pak Kiai itu biasanya pakai bahasa Madura. Kenapa dengan bahasa Madura?
Mun bahasa Madura itu gampang Kiai. Mau sampean Madura? Iya. Patot. Patot minta nyaman aja saya. Sebab begini Pak, ada kejadian orang Madura itu. Ada orang Madura itu jadi sopir. Bawa mobil pickup. Orang sini bilangnya pickup ya. Orang Madura itu kan biasanya deng-kodeng gitu. Jadi bawa pickup. Nyebrang ke Surabaya. Si sopir tadi nggak ngerti bahasa Indonesia, polisinya nggak paham bahasa Madura. Karena penumpangnya itu banyak di belakang naik pickup, dia semprit di Surabaya sama Polantas, prit minggir. Minggir si sopir. Ada apa Pak? Si kata sopir, Bapak tahu kalau Bapak melanggar? Enggak Pak. Kenapa Bapak nggak tahu? Kan Bapak belum ngasih tahu. Aduh, polisi dalam mulai bingung. Are pada remar ya, are dari Madura ya. Bapak tahu pelanggaran Bapak belum Pak? Pak, sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas, bahwa mobil pickup yang Bapak pakai ini tidak boleh membawa orang. Akhirnya sopir. Sampian tak paham Pak. Yang saya bawa itu bukan orang Pak, padahal orang kapi. Kalau bukan orang itu apa? Itu bukan orang Pak, itu mertua saya, ipar saya, bibi saya, sama tetangga saya. Kan bukan orang lain Pak. Dan mergone nopo Pak? Karena sebab nggak paham bahasa. Maksud orang Madura kalau orang itu berarti orang lain, bukan keluarga dekat. Maksud polisi ini bukan barang tapi orang semua. Singkat cerita, ngotot-ngototan sama polisi, polisinya manggil orang Madura yang satu. Bapak orang Madura? Oh bukan Pak. Tapi Bapak bahasa Madura? Saya bukan orang Madura Pak. Bapak orang mana? Orang Sampang. Iya Sampang itu Madura Pak, katanya. Oh iya Pak. Enjang polisi, tuh are Madura asli ya. Daripada kayak cetak margana hilang, udah lewat saja. Nah, itu ilmu na ring Madura tak bisa berkalah kecuali kalah kalian. Milana hula ben sampean tak buambu kalah ka. Nggih Pak Yai, tang mriki mawon. Sebelah sini saja Pak Kiai. Saya lupa nama jenengan. Nama beliau siapa saya lupa. Ustaz Tahir ya. Beliau pengurus NU Kabupaten. Di sini saja Pak Kiai. Ada di remah pola sorambu kena. Marah apa mat kecang ya mat. Hari mesin pompong angga are mat. Halo, pola tak majer kena. Gratis. Serius gratis Pak. Kedua Bapak apa nikah? Kedua sampean Pak. Saya rasa mana? Manasik haji. Oh marah apa? Pak manasik mun sampean megrati. Sekangku itali kowe. Pak saling tutuh, marah kan nak. Nanti penaik din. Makin naik boleh gula mana? Kebele tang boleh din. Pak manasik mun alat depan nikah gratis. Bi kulit tua akhirnya sampian masuk surga. Sekalian bener sunnah. Ken sapa ora ana pekol bibi Pak. Dikadik bengla-benga surga. Siapa kakian? Manasik Pak Kiai saya mah. Yang pengajian saya di Sungai Banban, yang segedong. Oh masuk surga? Iya. Kenapa masuk surga? Gara-gara son. Loh, maksudnya iya saya masuk son sama sonnya Pak Kiai. Iya gitu.
Ojo nyuruh saya kolpe-kolan. Soal swarga sawang sinawang, Pak. Swarga urusan kuluban sampean sing masing siapa ajo-ajogon. Ustaz Turmuzi kiba akhirat. Ustaz Turmuzi mentah bajang pada sama. Tetapi apa kuluban sampean dengar makin? Kenapa kita mesti duduk di tempat yang mulia ini? Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas nikmat iman. Bersyukur atas nikmat Islam. Kalau bukan karena Allah yang menetapkan iman dan Islam di dalam hati kita masing-masing, tentu kita tidak akan mau datang ke tempat ini. Kalau Allah menginginkan seseorang itu baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah menghendaki seseorang itu baik, maka Allah jadikan orang itu faqih dalam beragama. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari menyebutkan kata faqih adalah faham. Faham apa? Faham di dalam agama Allah. Yang berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang syariah, berkaitan tentang hukum-hukum Allah. Maka dari sejak sekarang, mumpung anak kita ini masih kecil, saat yang tepat bagi kita semuanya mendidik mereka. Didik dengan didikan agama yang baik, yang lurus dan benar. Sebab di luaran sana banyak persoalan-persoalan yang akan datang kepada mereka. Fitnah-fitnah akhir zaman, ujian akhir zaman akan datang kepada kita dan keluarga kita. Maka dengan adanya madrasah di tempat ini yang sudah berdiri puluhan tahun yang lalu, mudah-mudahan jadi sebab anak-anak kita ini menjadi orang salih, Pak. Kalau anak kita jadi orang salih, yang untung kita. Kalau anak itu hanya pintar, yang untung hanya mereka. Tapi kalau salih, yang untung kita, orang tuanya. Banyak anak dipintarkan oleh orang tuanya, disekolahkan tinggi-tinggi, masuk perguruan tinggi, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2, S3 dan seterusnya. Pintar mereka, hebat mereka, bahkan mereka hebat dalam bisnis, pintar mereka cari uang, pintar mereka cari jabatan. Tapi apakah itu menjadi jaminan bahwa kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dari mereka? Belum tentu. Tapi ketika anak dipintarkan dan hatinya dicerdaskan, mereka kenal kepada Allah, mereka kenal kepada kewajibannya, mereka kenal kepada hak dan yang batil, mereka tahu mana yang halal, mana yang haram, kemudian mereka tahu tentang posisi mereka, bahwa hidup ini pada akhirnya harus kembali kepada Allah. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, semua persoalan hidup kita sekecil apapun harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah menginginkan orang itu baik, maka Allah jadikan dia faham dalam agama. Biar dia faham dalam agama, yang punya kewajiban adalah orang tuanya. Orang tuanya menuntun anaknya datang ke madrasah. Nah, ayah ini bukan orang salih, ayah ini bukan orang pintar, ayah ini bukan orang alim. Yuk, biar nanti ayah dan ibu di akhirat ini tenang. Yuk masuk ke madrasah. Kalau kamu belajar agama, belajar akidah, belajar syariah, belajar ilmu-ilmu Allah yang lain, nanti bapak meninggal, tinggal kalian kirim doa sama bapak. Kalau anak kita tidak salih, anak hanya kita pintar, anak kita cuma pintar dalam bisnis, apa yang bisa kita andalkan? Maka investasi terbaik, tabungan terbaik adalah anak-anak kita yang masih kecil ini. Mudah-mudahan mereka dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikirim ke madrasah, serahkan kepada gurunya, Ustadz Hamzah, Ustadz-ustadz yang lain serahkan, ini anak kulo, niki putu kulo, ini anak saya, tolong didik Ustadz. Kalau nakal-nakal dikit silahkan Ustadz, dicubit, enggak apa-apa Ustadz, tapi jangan kenceng-kenceng. Saya dulu punya guru, Bu, dan itu guru adalah seorang perempuan namanya Ustadzah Salwah. Sekarang masih sugeng, masih sehat beliau. Kenapa saya itu selalu ingat kepada beliau? Karena berkat doa beliau, walaupun seorang perempuan yang mendidik saya awalnya, doa dari beliau itu yang insya Allah mustajabah. Waktu saya karena masih kecil itu ya nakal sih enggak, Bu.
Saya memang dari kecil nggak pernah nakal, Ibu. Blenger. Blenger. Jadi dia pun ustadzah, masih engki nyai, engkau menengak ke kaki putus asa lah, Bu. Engkau tak yakin gak ngabeset itu tiga akhirnya. Miskin tuh nyai. Aduh cong. Mundin lain itu Tobi sekalian juga nangis. Kakek Tobi sekalian agak lo pandai Tobi pakai mie. Baru kaki nangis di dia. Yang kimi tak nangis sama pandai pak kecompo bu pandai teku kolek lepas bu. Arya, walakin salah nemu huru saya dan saya itu. Tapi apakah orang tua ikhlas? Abah saya ridho, umi saya ridho. Apa kata umi saya? Ustadzah, kalaupun memang anak saya tidak sesuai, tidak ikut aturan, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ustadzah, saya ridha dunia akhirat anak saya ini ditakzir, anak saya dikasih hukuman, anak saya ini dikasih begini dan begitu, tidak masalah. Itu kol sarang kiai gulai pondok coba hatotoran ke abah tokol di mesin soko bah segemah sekanan mara denak sekacer sekanan itu tokol kiai sekacer tambah bi abah bigai berapa kali 10 kali iya munda yang kok 11 loh mi 11 bonus itu coba mungkin kita akhir kan nyelte ke santren nah. Orang tuan dan ridho apa pun tuh. Pintar kita akhir. Aja tangan nak. Wow. Amazing. Maksud lo? Dari kecil saya tidak pernah cubit dia. Maksud ibu? Kenapa Ustadz Thohir cubit dia? Kenapa Ustadz Thohir pukul dia? Ya begini saja Bu, mulai besok silakan putra ibu diambil. Saya tidak akan mengeluarkan putra ibu, saya nggak mungkin, karena seorang guru itu yang syarat mutlak di dalamnya la buddah, tidak boleh tidak, seorang ustadz itu ayyuwassi' sadruhu, harus meluaskan dadanya. Artinya kalau mau jadi ustadz, jadi kiai harus jembar hati. Kudu lega aten. Mun tak lega tak bisa jadi ustaz. Lega yang kain billahi. Nampas billahi ini. Mungkin kan gula belis mak. Gula lambe. Saya dulu sama abah itu, sama umi, asal pulang dari madrasah, pulang dari pondok, enggak ditanya berapa kitab yang saya sudah hafalkan, enggak. Sudah berapa kali bulan ini kamu melanggar aturan pesantren? Ya saya bilang nggak ada. Lah mereka bilang. Coba mungkin pondok mungkin ketohir. Mungkin ketohir ayam, pengabesannya lain. Paling dia kali ini jambu. Loh kalau saya pulang Bu, saya pulang dari pondok ditanya sama Umi, Cong, engkau tak tanya berapa kita pakai nak? Engkau cuma tanya situng, kaki alanggar menje nak. Tak kok sampai kaki alanggar, tahu atau tidak tahu gurumu dan kiaimu, saya harus ke pondok meminta maaf untukmu. Apa? Yang kita bengal ke bener. Karena gue pondok nih kak ketua geng. Coba boleh. Ada cukup bisa gedung boy. Jadi kejadian ini Ketohir. Mudah-mudahan Ketohir tidak mengalami hal yang sama. Bede sebenarnya pondok ini kok orang baik, asli baik. Cuma baik ke gula. Karena gula ketua geng. Lo kesalahan ini kata apa? Senang ke santri. Sampai situng waktu, mau nengak aku lagi. Sampai situng waktu ibu nih ada bu, Zen, aku panggil mama, iya mak. Itu di depan rumah mama, itu ada nangka. Nah, itu mungkin 2-3 hari lagi matang. Oh iya mak, nanti kalau sudah matang mama bagi buat Zen separuh. Wah tuh lihat yang pun mak.
Orang pondok panik men tepang lapar ngetela tiang ngku coklat, Mak. Jadi singkat cerita, ternyata malamnya hilang, Pak. Siapa yang tertuduh? Ini. Aduh ya, are celaka ya. Are siapa sing ngalak nangkari ya? Ternyata baru ketahuan setelah malam, Pak. Yang ngambil itu salah satu oknum santri. Kule jaga ini. Bang. Hah, jaga itu. Apa kana? Nangkah itu. Kule tak kerja, nangkah di mana kana? Saya samping apa tuh? Di noreng kena. Ajule mare pasar agi kang kau jua. Sapaharona tangan di. Tak milan nikah bang. Sapaharona pon tuh bisa sambian. Sapaharona gi bagi ya. Aduh. Hari maling ketemu rampok dia. Hari pada remah hukum ya kok. Aduh, gaya rekana aring kok laku tertuduh rekana. Kipuntan mama kan sebelah cek perjanjian kesampian bang. Lu, mi pakai kalah. Gaya bener gila tak kalah bang. Cuma bi kule pikir macam keker. Mun keker kebebe nang kemasak kan pecah bang. Nah, kebaya dalil kira. Mun pecah, kan tak bisa der bang. Oh maksudnya membadir tepat. Iya pak der, mereka nak. Hari masuk bab apa pak nari dalam hukum fikih dia? Arya ekoca ghanimah benih harta rampasan perang. Ekoca lukotoh bukan harta temuan. Ekoca rikas bukan harta terpendam yang baru ketemu. Hari jelas dinoreng kena. Ada hukum lain bang. Oh bisa. Hari nyaman rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak pernah kita duga masuk akal. Santri kan banyak akal lah, tanya ke kita Tohir. Jadi cara berdoanya gampang. Dalam pejang duha berdoaan dua. Allahumma in kana rizquna haraman fatahhirhu. Ya Allah, kalau rezeki kami ini haram maka halalkan ya Allah. Tepak kaya. Aduh, empon mak, sebeja malam ada renang kate batian. Alhamdulillah laku ke tabu kapi. Mulai saling tuduh. Oh, Arya berarti nangkana pasang itu. Benih pasangin tu itulah. Ria tabu kosong ngakan nangka atepatian yang terjadi perut kembung. Berarti benih satet bang boni. Ari jelas bala. Siapa yang minta maaf? Akhirnya saya yang pagi-pagi subuh-subuh karena 10 santri sakit perut semua. Kula seentar. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Wala meredeng karena nangkane elang. Akhirnya kula pocat dia. Ada apa Zen? Ini mak, mama kan kemarin janjikan nangka buat saya. Duel moneleocol. Ya kenapa? Mana nangkanya mak? Itulah dia hilang. Astagfirullahaladzim. Padahal kula kenyang mak. Wah ini kurang ajar ini. Ini udah keterlaluan ya. Wala arma ma'arhu lah mak. Jadi gimana mak? Ya mau diapain? Mau tak mau mama ridho. Ridho ke mak? Ridho, alhamdulillah. Wah, ridalillah apa saya yang hujan loh. Dari sinilah kita harus belajar bahwa ternyata mencari ilmu Allah itu bukan perkara mudah. Bukan perkara gampang. Orang di madrasah yang sabar bukan cuma murid, tapi guru. Guru tidak cukup sabar, tapi orang tua yang harus sabar. Keluarga madrasah itu ada 3. Pertama guru, kedua murid, dan ketiga wali murid. Kalau ketiga-tiganya sabar dan ikhlas di dalam proses pencapaian ilmu sang anak, insya Allah Allah akan menurunkan ilmu yang baik. Ilmu yang baik akan menyebabkan anak kita menjadi anak yang salih, anak yang dapat kita andalkan,
baik di dunia, lebih-lebih kelak nanti di yaumil hasyar, di yaumil qiyamah, ketika kita dihadapkan kepada pengadilan Allah, pengadilan terakhir, di mana pada hari itu kita tidak bisa menghindar dari pertanyaan-pertanyaan Allah seputar tentang tanggung jawab kehidupan kita selama di dunia ini. Maka sebelum itu ditanya oleh Allah, yuk mari kita antar anak-anak kita ke madrasah, didik mereka dengan didikan agama yang baik dan benar. Nanti selepas dari sini kita tanya dengan anak, nak, selepas ini kamu mau kemana? Memang ayah tidak punya rezeki banyak, ibu juga tidak punya uang yang banyak, tapi ayah sama ibu insya Allah akan berusaha maksimal selagi untuk kebaikan pendidikan kalian. Insya Allah berangkat dari keinginan dan niat yang sama, berangkat dari doa yang sama dari guru dan orang tua, akan tercipta anak-anak yang salih dari sebuah lembaga pendidikan yang ada di kampung yang bernama Miftahul Ulum Sungai Bemban. Tepuk tangan untuk Miftahul Ulum. Jadi sederhana sebenarnya Pak, tinggal bagaimana kemudian anak berangkat ke sekolah, ibu doakan. Anak mangkat embu na tua, coba halaku pang napang bu. Anak mangkat ngaji, bapak na tua. Karena apa? Salahul ab sababun li abna'is salih. Kesolihan seorang ayah akan menjadi sebab turunnya anak-anak yang salih. Kalau bapak berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, petetiaki anak bini kaulah, poto kaulah, keturunan kaulah, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, jadi orang baik. Ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan untuk kami, turunkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi kalau nanti Pak, pada masanya kelak nih, ini santrinya berapa Ustadz Hamzah di madrasah kita? Ada berapa puluh? 80. Bayar. Majer. Gratis. Gratis. Aduh mau tahu deh ya tangannya apa sekolah dena. Ini makin jauh di Siantan. Kita akhir juga ada lembaga Pak Kiai. Gratis juga Pak Kiai. Macam tak pati baik. Hebat Pak, hebat. Ada pesantren ya Kiai ya, buatan madrasah mawon gitu. Hebat Pak. Mun sampai kita nih pada madrasah, mun kita nih kepada pendidikan, berarti beda orang soleh. Mun beda orang soleh sampai aman. Balak saya petoran bi Allah ki tonggo kan. Oh tonggo jadi petoran malaikat. Kenapa ya Allah? Di situ ada Ustadz Hamzah. Kenapa? Bawa gelu. Ustadz Hamzah robakin pawang. Ada pawang ngocen dia. Patol ngocen tak turun seminggu. Robanan di can ring kabinan. Petoran bala. Allah menurunkan musibah, tunggu. Karena ada orang salih di tengah-tengah. Bagaimana mungkin Allah menurunkan sebuah musibah sementara di tengahnya masih ada orang salih? Sementara ada orang salih, salah satu yang menyebabkan musibah itu akan tertunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada madrasah, berarti ada orang baik, ada masjid, ada musalla, ada pendidikan-pendidikan di tempat ini, berarti ada orang baik. Kalau ada orang baik, insya Allah kampung ini aman. Aman Pak. Kenapa? Kita tidak tahu. Jangan-jangan yang seperti ini nih, yang kecil ini nih. Nah, gimana? Kaki saya celing denar, Imat. Ini. Para kutu-kutu rahimahumullah itu. Nah, kita kan tidak tahu kalau ternyata ini nanti jadi ulama-ulama besar. Kita nggak tahu kalau di antara mereka ini jadi pemimpin-pemimpin di antara kita. Lah apa saya oning panikan lombok saya meleng di madrasah. Saya paling meleng gitu Ustaz. Saya kemalam. Kul. Amba gula lambek ngaji nang situng pondok. Karena amba gula santri, amba gula juga santri. Jadi mbak menjadi gula kiai.
Mbah menjadi hule penikah andi santri degil telok nyamana salam kalam jelam engki kule keengak penikah. Jadi musim kering tadi aing kayak penring Madura musim nimor itu tidak pun mbah saya telok ya Allah bareng lam atau oleh bareng engki kiai dana ngale kolam salam jelam kalam ngale kolam pedalem ya hari musim terang hari ada aing neser santri saya bejengah saya masaro engki kiai lo ni kesetelon ni kepada nagal aku nak hojo tu tapi karena santri anyar taon yang abesa tepan ngali tahun ni mbah itu udah kolamnya digali sudah dalam mbah saya datang mereka nggak ngelihat kalau mbah di atas dipanggil sama mbah daerah mah kolam karena pakai atanya cing tahun ning mbah aku udah datang iya kolam mah kita ala toron monolongan nah kita tahun ning mbah engki saya mah kiai cuma mesem mbah oh iyalah ya bala tak nolong boleh tapi karena mbah punya sabar engki yantos dari atas ke tohir ini kata kok kejadian ke tohir lo nih kena agejo si menai celot punika yonta lagi ke atas engki ngara leso lapar yonta lagi nampes kena ke mbah tapi mbah pun tanya akhirnya mbah senikah cewat kuat kena pada leso naik helu ngakan do berapa jam duhur tokorcot aduh kiai yang kita ambil pas naik mare beco mbak adanya pola apa dicelot ilmu wakana karena tahun ning cak matur sialos njih mbak ada ini lumpur di muka saya beda di melam setin yang tiga bilang di dekat setin mbak setin apa matana engki karena santri tahun nih mak santri tahun yang bahasa engki maklum di mbak cebo nembak leku cek ngangkui mata kan betoron ke elong ke apa deh nah tadi di sini ini kan pengantarnya insya Allah pakai bahasa Madura nggih Pak Yai ngangkui bahasa Indonesia silakan bahasa Indonesia bahasa apapun tidak masalah Pak itu sebagai bahasa pergaulan yang dibutuhkan tetapi yang nggak kalah pentingnya adalah berbahasa asal berbahasa Madura nek ya bahasa Madura itu kan bagus karena ada tingkatan bahasa beda kasar beda alos beda besah beda parbesan nek bahasa Jawa itu kan ada singoko ada inggil wonten kromo inggil itu meletak kena kemataan apa itu jadi ini penting Pak untuk mendidik akhlak kita. Nah kenapa pada masa ini kenapa di saat ini pola panas Bu abek marah apa tuh lima hari area panitiana semoga buat kier ya sampai setiap ada tak beri nasi gimana saya paton ceramah ngamuk bener semorana oh ini kayak tetangga kula dari Selat Madura tenang nih kepersediaan ki banyak boten ki semua tegap Pak Peserong ku kelupain dengan Pak Johri Pak Johri persiapannya masih banyak Pak nah kula nih semua koros Pak kula bini soro diet Abi harus nurunkan berat badan biar ideal baru ideal lah Pak kenapa Mi? Ya usia Abi kan sudah nggak muda lagi padahal usia saya masih 25 tahun itu hah? Bapak tua ki saya mati benar ya kurangnya Pak Kiai aduh kok macam bah tak moli mun dia ya macam tak kok mati ongko umur saya masih 52 karena kemarin tanggal 10 Juni saya lahirnya maka abah saya nggak paham kenapa dulu mungkin karena lahir bulan Juni dikasih nama Zen iya mun bi jumlajun bani Zen Pak Jen mana Pak Jen aduh ki salpa Pak mungkin nak kecil selain Pak Jin itu pilih talah betul kepada yang terhormat Kiai Haji Jin Muhsin LC aduh ada butur ya harinya mun saya acara sama Jin pasti ngidingaki siapa kan tanah kan ya paling lah anto kontianak dedemit gendruwo lah
Marah apa aja sarah. Saya sempat protes sama abah, bah mi pas nyamai zen bah, lambok dong. Bodoh situ ulamanya mana zen. Oke zen, alim dong. Kita kerja dulu, aduh, hari mau bah tak alim tuh dosa dia. Teti mak gua, ini kita termasuk mak, abriknya masih bagus ke anak paling kedua. Kan ada pun ulama khairul asma'i ma ubbida wa ma hummida. Sebaik-baiknya nama adalah yang mengandung penghambaan dan mengandung pujian kepada Allah. Nyamai Tohir karena supaya menjadi orang-orang yang bersih hatinya. Nyamai Hamzah mungkin biar sama keberaniannya dengan paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Pola. Siapa begitu Ustaz? Macam Pak meleruk ke saya. Pola Pak. Nyamai sesai Pak. Mun nyamai Abdullah siapa panggil Dullah. Nyamai Ahmad siapa olok Asmad. Nyamai Abdullah siapa panggil Abdul. Jare maturi kala kat sing gede. Nyama kayak dua Allah Bu. Nama itu doa kepada Allah. Jangan tertarik kepada nama-nama yang enggak jelas. Nanti nonton sinetron, anaknya lahir laki-laki, dikasih nama Farel. Demak kagerel. Pada jeling buang ada bulus-bulus. Marah apa sesuai? Sesuai dengan Rasulullah. Maka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari akhlak yang baik kepada Allah ketika memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Kenapa nama yang baik? Nama yang baik, panggilannya baik berarti doa kepada Allah. Coba dengan lambe orang buge. Ini ada orang buge kah? Ada? Bisa bahasa buge, Pak? Hah? Saya bahasa buge cuma tahu satu. Purani mandre. Sudah makan? Dek, Pak. Itu saja yang tahu. Yang kedua joka-joka. Habis itu tak ulang lagi sih. Nama yang baik itu berarti akhlak baik kepada Allah. Nama yang baik itu selain mengandung penghambaan dan pujian kepada Allah, Rasulullah juga mensunnahkan mendidik anak itu melalui nama yang baik. Tasammu bismi walatakinnu bikunyati, kata Nabi. Beri nama anakmu itu dengan namaku, tapi jangan berikan julukan sebagaimana julukanku. Tapi nama yang baik mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti nama Tahir itu bagian nama lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cepat olok Tahir. Orang Bugis biasa ada nama Ismail, panggil Semaing. Saya punya teman namanya Abdurrahman, dipanggil Wak Dramang. Di ujung kampung saya pinggir sungai itu namanya Haji Abdullah, panggil Haji Bedu. Kan gak nyambung Pak. Namanya sudah baik, panggilannya yang baik. Ya Ismail, saya panggil Semaing. Yang lebih naas itu kalau orang Jawa lahir bulan Maret dikasih nama Marto, perempuan lahir bulan November dikasih nama Novia Kalajengking. Nah ini aneh loh. Akhlak yang baik marang Gusti Allah niku, akhlak yang baik kepada Allah adalah ketika selalu memuji Allah dalam keadaan dan suasana apapun, bahkan walaupun hanya memberikan nama kepada anak tapi mengandung pujian kepada Allah, itu jantan ibadah. Ngoten loh Pak. Ini Jawanya ada juga. Coba Timur Kabing ada area. Beda. Ki mau coba nah. Oh, yo coba Timur paling le sampang mbok nah. Ini penting Pak. Kenapa kita berkumpul pada siang hari ini? Karena memang di sini ada haul Allah yarham Ustaz Abdurrahman atau Kiai Abdurrahman, semoga Allah merahmati beliau dalam kuburnya, beserta Nyai Sutini dan seluruh keluarga beliau, orang tua kita, handai taulan kita dan kaum muslimin yang terlebih dahulu mendahului kita semuanya. Kenapa ini penting? Haul itu terjadi pertentangan di antara orang-orang yang nggak paham haul. Seakan haul itu bahasa sederhananya putaran 1 tahun. Tanggal 1 dulu wafatnya, bulan Rajab
ketemu Rajab lagi tahun berikutnya, berarti 1 tahun disebut dengan haul. Kenapa ulama-ulama Indonesia dan kaum muslimin biasanya mengadakan haul, mendoakan orang-orang yang salih yang meninggal sebelum kita? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap bulan Syawal, Rasulullah itu selalu datang ke kuburan paman beliau yang gugur dan syahid pada peristiwa perang Uhud yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan Hamzah yang ini ya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau berada di atas kuburnya, di atas kuburan paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Jadi berawal dari sinilah para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang ada di negara Indonesia ini biasanya mengadakan haul setiap tahun untuk mengingat amal salih seseorang yang sudah meninggal mendahului kita. Jadi tidak salah, karena amaliyah yang kita lakukan itu bersandar dan bersumber kepada amaliyah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap tahun Rasulullah itu mendoakan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib yang ada di pelataran. Kalau Bapak pernah haji dan umrah, datang ke gunung atau ke Jabal Uhud, di situ ada tanah lapang, disitulah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dan para syuhada yang wafat pada peristiwa perang Uhud, yang wafat di situ, dan Rasulullah setiap tahun datang ke situ mendoakannya. Maka itu kemudian ulama berpendapat bahwa mendoakan seseorang yang sudah wafat itu tidak salah. Hanya yang tidak diperkenankan adalah berdoa kepada orang yang mati dan meminta kepada yang mati. Itu yang salah. Tapi berdoa kepada orang salih yang sudah wafat, mendoakan kebaikan bagi dirinya dan memohon ampunan kepada Allah karena kesalihan seseorang, itu tidak disalahkan. Nah, ini penting bagi kita semuanya, agar para bapak-bapak, para ibu-ibu, karena dulu bahkan sampai hari ini selalu diperdebatkan ya kan Kiai Thohir, tapi insya Allah jamaah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang berada di garis yang berada di ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti kepada konsep pemikiran Islam yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan Nusantara ini, yang ikut kepada Nahdlatul Ulama, tidak melarang mendoakan orang yang sudah wafat. Karena memang ada hadis dari Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Di mana? Waktu sahabat dan kaum muslimin masih berada di kota Makkah. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena baru keluar dari kesyirikan, khawatir fondasi imannya belum kuat dan kembali lagi kepada kesyirikan. Tapi ketika di Madinah, kata Nabi, ala fazuruha, hari ini tidak apa-apa kalian berziarah kepada orang mati. Kenapa? Ziarah kepada orang mati mengingatkan kita kepada kematian kita. Coba sentar ke kuburan atau orang kembun di makakian bu, umpai jawab apa nah, buru ada makakin ah, ini ngakin norti ya dah, sultan. Coba sentar kembun pak entar nangis ke kuburan. Oh bu, engkau cek sosana bu. Mau pakai sampit, apa dah? Kredit tak remare, ya tulis bajar. Benih deh iya dah, tua aki ke Allah, ya Allah, Gusti Pangeran, kula tahu nengat tua Pangeran, sepora aki ampuni maafkan dosa ibu bapakku dalam kuburnya, ya Allah, maafkan kesalahannya. Suatu masa ngarapola lemari waktu nak ya Thohir, sudah jam berapa ini? Sampai mau 9 derma pak. Mbak pala waktu Indonesia bagian Qatar sampean. Oh iya, 2 menit akhir kok. Kula andi tetangga lah mbak. Andi tetangga bah kecompok. Seibu nembu. Dia jadi biasanya tradisi masyarakat Muslim beturut teng Indonesia nih kok pak. Kebiasaan budaya masyarakat Muslim Indonesia ini kan unik. Dia sedekah atas nama almarhumin, atas nama yang sudah wafat, tapi bentuknya unik.
Hari ke-1000 wafatnya ibunya, dia datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Yayi. Waalaikumsalam. Ya Bu, monggo pinara, silakan masuk Bu. Ngereng lengki. Kenapa Bu? Mangkin seibu nembu gitu Mak Yayi. Kula tero arbe. Rebe benika maknana sedekah. Mungkin terambil dari kata Rabbana. Bireng metura palek didik dadi Rabbana. Engki kan waktu itu kan Rabbana. Karena sejarah itu mengandung kemungkinan. Tapi kalau dari teori bahasa boleh jadi kata Rabbana neng masyarakat Madura karena doanya Rabbana. Iya bener kan lu sare. Jadi gimana Bu? Pak Kiai katanya mbah-mbah zaman wonten zaman dulu zaman riyen niku kalau hari ke-1000 itu ibu pulang lagi ke rumah. Loh, kapan pulangnya? Loh Pak Kiai ini ngagetin orang, lah ibu ngagetin saya. Jadi maksudnya Pak, saya mau sedekah atas nama ibu. Subhanallah, bagus ibu. Apa yang mau ibu sedekahkan? Ini begini Pak Kiai. Ini tikar kenapa? Kan biasa napa pada tikar Bu? Tapi gue ngoco Pak. Kenapa tikar Bu? Biar ibu saya di dalam kubur tidak kedinginan. Oh pakai tikar ya? Oh iya. Tapi kalau tikar pandan seperti ini tidak musim Bu. Tekerjot. Masa Pak Kiai? Iya Bu. Di kuburan itu permadani. Berarti harus saya tuker? Yes. Padahal kena kerja. Ini apa Ibu? Ini lampu. Lampu kalau orang dulu zamannya bilang lampu teplok. Ciapon reng metur lampu telempek. Nah, nggak musim di kuburan Bu. Di kuburan itu lampu Philip. Mau tuker. Ini apa Bu? Sarung. Wah ini cocok sarung Bu. Cuma lebih baik BHS Bu. Ini apa ini Bu? Wah, ini yang bagian terakhir. Ini begini Pak Kiai. Ibu saya almarhum itu kalau setiap sore bentino Jumat niku seneng sedekah. Ibu saya itu tiap hari Jumat itu seneng sedekah. Jadi saya meneruskan kebiasaan almarhumah ibu saya sedekah. Ini apa Ibu? Kopi. Kopi apa Ibu? Kopi pahit nggak pakai gula. Aduh. Arya yenom pahit. Tak yenom maripat dengan sedekah. Pola bisa tambahin kuda titik Bu. Nggak serius nih Pak Kiai. Apakah doa yang saya sampaikan kepada Allah, apakah sedekah yang saya sampaikan ini akan sampai kepada orang tua saya? Saya menjawab begini Bu. Dulu ada seseorang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Bani Sa'idah. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua sudah wafat ya Rasulullah. Ayah saya dan ibu saya sudah wafat ya Rasulullah. Apakah masih bisa saya berbakti kepada keduanya padahal keduanya sudah tidak ada ya Rasulullah?" Rasulullah lantas menjawab, "Qala na'am." Iya boleh. Walaupun ibu bapakmu itu sudah wafat, sudah meninggalkanmu, sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi kamu masih bisa berbakti kepada keduanya. Yang pertama, as-salatu alaihim. Ulama ahli hadis berbeda pendapat ketika menakwilkan as-salatu alaihim. Ada yang menakwilkan salat terhadap keduanya. Kapan? Ketika orang tua wafat, ibu dan bapak kita meninggal, yang wajib mensalatinya bukan orang lain tapi kita sendiri. Kecuali memang kita tidak bisa dan tidak mampu melakukannya. Atau bermakna mendoakan, karena as-salah bermakna ad-du'a. Boleh kamu berbakti kepada ibu bapakmu. Cara yang pertama adalah mendoakan ibu bapakmu. Yang kedua, wa istighfarul lahumah. Yang kedua, memohonkan ampunan atas kesalahan dan dosa ibu bapakmu. Ibu bapakmu sudah wafat, kamu bisa berbakti. Caranya doakan kepada Allah, "Ya Allah, ampuni dosa ibu bapakku, kesalahan mereka, terimalah kebaikannya ya Allah."
Yang ketiga, wa infadu ahdihima, memenuhi janji mereka. Mungkin semasa hidupnya orang tua kita pernah berwasiat, nak, cong, ping, kalau emak, kalau bapak sudah tak ada lagi di atas dunia ini, engkau diberikan keluasan rezeki oleh Allah, tolong engkau kirimkan sedekah ke masjid atas namaku. Karena dulu aku pernah berjanji, tapi sampai hari ini aku belum bisa memenuhi janjiku. Aku belum bisa menyumbang ke masjid karena kondisi ekonomiku. Kalau nanti kau mampu, bayarkan nazarku, bayarkan niatku untuk masjid. Yang ketiga, yang keempat, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihim, membangun dan menyambung silaturahim yang pernah dibangun oleh kedua orang tua kalian. Dulu semasa hidupnya tentu orang tua kita punya tetangga, punya teman, punya keluarga, dan punya sahabat. Maka di hari haul beliau ini yang ke-13 ini, alangkah baik dan alangkah eloknya jika para anak-anak itu meliputi santri, santri itu meneruskan cita-cita beliau. Beliau adalah orang yang senang silaturahim. Sampaikan dalam hati kalian, ya Allah, saya pengen bersilaturahim, menyambung silaturahim sebagaimana yang pernah dilakukan oleh guru kami Kiai Abdurrahman. Ya Allah, Kiai Abdurrahman dulu senang silaturahim, kami akan membangun silaturahim itu kembali, ya Allah. Yang kelima, yang harus dan bisa kalian lakukan di saat orang tua itu sudah tidak ada, wa ikram sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Orang tua kita punya tetangga, orang tua kita punya keluarga, orang tua kita punya teman, sahabat karib. Kalau orang tua kita sudah wafat, sudah tidak ada, datangi sahabat orang tua kita. Pertama, mintakan maaf, paman, be, kuteh, om, lambe, tako abah kula, tako bapak kula, pernah andi anu kesampian saporana. Mungkin bapak saya dulu pernah punya janji hutang piutang, dan hari ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai ahli warisnya. Coba harap tanah, mak banda mati saya sehari surat tanah. Udah utang di pun dimian. Oh, kaki nyaman, kaki waktuan oleh banyak. Jangan lihat banyak nyaman di mah. Engkau lihat tu batu itu. Aja pun ini segedung dulu. Eteku dari planet lain tak ketela. Ada ya? Ya ini Pak, kita ini kan santri beliau. Yang namanya santri berarti anak beliau, anak ruhaniyah. Hari haulnya beliau ini kan beliau punya keturunan. Mana keturunan beliau? Anak-anak beliau mana? Oh iya. Berapa putra beliau? Berapa putranya? Oh 5, ini cucu. Oh kumpuy. Kumpuy itu. Ini penting Pak, kan ini hari haul Pak. Yang patut kita teladani dari beliau adalah amal solehnya. Yang ditinggalkan beliau enak Pak. Beliau meninggalkan madrasah, ini madrasah kan dari beliau kan. Beliau meninggalkan santri, meninggalkan murid, enak. Aduh macam tambah panas Pak. Pola bisa cara maling-maling Pak. Ya Allah, banyak langsat dek buana. Arya punga nama tawa kapir. Bismillah, boleh minum Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bini kula yang coba barek Bu. Jadi anak saya itu 5, laki-laki 3, perempuan 2. Ya, istri saya itu kan kelihatannya kayak Syarifah. Pada ban Syarifah. Jadi lamba anak gula yang kuyi saja. Kuyi gula. Iya mau anak ngiyi berarti Habib lah. Mau sok kiai kok. Kalau kan tak terporop rumah sakit bawa kakek kok. Ini tak percaya anak-anak gula nih kan saya nomor tung yang ku Syarifah. Pada sok Syarifah. Saya nomor 2 yang kuyi setuju ben saya nomor telok. Beden yang Malang nomor telok. Nomor 2 beden yang Jogja. Lah niki paling bungsu nika berdua niki. Kule saya susah mun lah bakta nika keluar negeri. Pane cocok kaki paspor bah tak cocok ben mana bapak. Abid ke Tohir. Mr. Zen Mosin, yes I am.
And that's my son. Aku tak tahu cak Inggris makin kok ngarang. Are you sure, Mister? Yes. I'm right. You know. Manas kula. Kok cak benih anak kula yang kula ini nyulik ngarang. Abah, walaupun bapaknya seburuk ini, tidak seperti itu Ferguson. Tentu setiap kali kula keluar negeri, pengajian di luar negeri, siabit neng napa, neng imigrasi, saya periksa anak kula. Cocok kaki terus, belis gula. Akhirnya bini, tulit. Pabi marah-marah terus. Ini benih je. Kok ni benih bi? Bini gula kan orang Sunda. Kan catatnya, bini orang Sunda katin apa kia? Imbola apa? Dia celeper kia. Kalau lambat bini masurat aku celeper jangan harupa nak kelapa dogi. Aduh reng. Jala-jala aku lagi tohir lah pada sambian. Oh, mon kita tohir penikaman pengajian kan hebat bu, dengan suara yang tinggi melengking. Wah, dijuluki Singapura dia membawa. Kita tohir, ban dapat kecompan, meong. Aku nih kebijakan cenah tolong lama. Oh kalau Kesian Musin itu Singapodiumnya Kalimantan Barat itu. Beliau itu kalau ceramah luar biasa. Kita tak tahu kaki. Aduh pandai Pak Bang Labang Roma ada periksa. Nih bini apa nih? Cuma tak melek alat lie detector. Apa itu? Alat deteksi kebohongan. Pan lama masuk periksa kapi bu. Titit. Ini kayak bau duit ini. Lepas ada pakai sampean ke tohir. Ada. Ustaz Hamzah, jala gula pada pakai sampean. Neng sap maka sap mun kula punten niku. Empon bu, mun lala bini, mun reng bini nih kalau ceramah Ustaz Hamzah, jawabannya cuma 3. Kalau istrimu cerewet, pertama diam, tambah cerewet, diam, tambah cerewet, diam. Jala benda hunan. Reng laki atau nging lemak nih bini lepas tu lekor bu. Salah kapi. Coba barengan saya tak masuk akal. Uang suami uang istri uang. Saya ngocak suami takok bu uang suami uang istri uang ajiyah. Baik kocak istri solihah. Aduh bini gula bu, anak apa gula miasa songkuan pote mangket, lamba songkuan celeng gula tanya ke Fahad asistenku. Anak apa mi pancingan oba songkok pote mangken bah, cerah, songkok jeleng cerah, gula nyabe pese 300.000 itu, songkok jeleng, cakele mas tarmisi, lagi tentuwi sambian. Jadi ketohir, pulang pengajian saya dalam hati bilang, coba saya tes. Ada yang bilang istri kita itu penciumannya luar biasa, 1001% tidak meleset. Jadi kulenya be pese songkok celeng 300.000. Sampai kenton. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Alam hadilakum ya bani Adam. Oh banyak tu aku lah. Pon kepak telo kalih aman ni. Pusok pui chơi khơi ni bangun bi. Nah, udah sholat subuh udah. Bangun, udah sholat subuh, bangun. Ada apa mi? Songkok le teku. Songkok hitam gula nih pak. Songkok hitam saya sudah dipegang pak. Ini apa? Ya songkok. Ini PC 300 le teku. Uang? Iya uang apa? Uang sial. Kenapa dibilang uang sial? Udah diumpetin masih ketemu. Abon mun ngereng bini jalaben pak. Delilet ada. Ketohir nih ke sorong motos pekeh nyaman pak. Wah ibaratnya engsal pak. Menurut imam ini kok menurut syarah muhal tuh pak nyaman. Mun keni bini ada dalil. Pokok mate. Neng kalau istri kita udah pegang pokoknya udah pak habis dalil kita pak, nggak laku hukum kita pak. Ada
Jadi namanya perempuan itu Bu, makhluk paling aneh di atas planet ini. Loh, ibu punya anak dengan suami. Suami marah sama anaknya boleh? Enggak boleh. Suami marah dengan anak, mamanya yang marah dengan bapak. Kaki kikirot tok kanaan, ceng tangan anak dia. Janganlah kena. Haha. Aku juga sama. Aku juga ada saham di situ. You know? Ada. Soro masang gas. Coba ada yang bini soro pasang gas, tak gelem. Toko alat bu. Pasang bi kaki kak, jadi lagi soro mati. Aduh, dari maksudnya di remer ya. Tanya Aki, Mi kenapa Mi? Takut meletus itu. Ya kalau nanti Abi pasang meletus yang mati, kan aku kawin lagi. Aduh Yan, nemu di mereng bini macam meriang kau lambak itu. Aduh. Sisi penting makin Bu. Ini kebenaran tampilnya tampilnya belis menika. Mungkin minta belis saja yonjat Bu gelo. Kula mari asarapan gelo compo. Depak kan tengah lapar. Aduh hari apa depan laut Cina Selatan dia. Oleng ke bere, oleng ke temo. Tulat lek marzuki apa ngoneng anu kinto Kak Tuan. Jolena tak pati jauh cuma ning 40 kilo. Ya semak lek iku. Cuma 2 jam. Loh, sampai 2 jam. Oh, kan badan romane si pitung iku. Belok kanan, belok kiri tak remare iku. Tapi kula heran, Mi bisa pernah gitu Tohir. Asli kampung kan Tohir? Iya, beliau. Jenengan asli sini. Dari mana? Oh, di sini. Di sini juga. Oh, iya lah pada dinagi, iyalah. Artinya kan lah apal. Berarti rajinnya cinta lokasi lah bengaran. Ya Ibu, Ibu sudah paham semuanya kan? Alhamdulillah sudah paham, berarti sudah selesai. Luat. Engkau acara mau berapa menit lah kan? Berapa menit lah kan? Haji saya nasi jam ya kuah. Engkau bayi penerbangan ke Singapura pada Benjagia. Anggap deh penerbangan ke Singapura. Udah ke Singapura saya bejer dolar. Aduh apa susah Ustaz Hamzah. Makin kayak mau roba di mah. Tina rupiah boy. Kenapa saya sambil guyon Pak? Karena memang salah satu ciri orang-orang yang hatinya lembut adalah dia berbahagia terhadap nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pas ampo meredeng nang-nangmu. Te pan tanggal 17 meredeng tok nang. Alis campo di situ. Panitanya Aki arah apa mi meredeng nang. Ya alhamdulillah. Pon lah padam. Dah padam. Joki kontek genset Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, ceng lah cokop pakai ngode genset embean Pak. Wah sampean tak paham ke kampung tengah Pak. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya para santri. Nah ya, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'ab. Ilmu itu pasti memuliakan orang yang berilmu. Kalau sampean berilmu, sampean dimuliakan oleh Allah. Kalau sampean berilmu, sampean akan dimuliakan oleh makhluk Allah. Kalau sampean berilmu, sampean akan mendapatkan tempat istimewa baik di sisi manusia apalagi di sisi Allah. Walaupun mungkin kita ini lahir dari anak petani biasa. Saya paham bahwa masyarakat sekitar kita dan wali santri adalah petani.
Tetapi jangan berkecil hati karena orang tua kita petani, nggak usah kecil hati. Bahwa semuanya bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Cara merubahnya hanya dengan merubah diri sendiri. Dan merubah diri sendiri adalah dengan ilmu pengetahuan yang bersumber dari kebenaran Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu bakal mengangkat derajat manusia-manusia di antara kita semuanya ini. Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah itu posisinya itu mulia di sisi Allah. Bahkan ketika orang beriman berjalan di atas muka bumi ini, buminya senang, Pak. Sampean lu mampah, sampean lu mompo, sampean jalan di atas bumi, panik ke bumi na senang. Margana apa? Margana sampean orang seiman ke Allah. Tapi saya nggak orang yang tak iman ke Allah, bumi ini kata senang. Kalau mampah gula sang sampean, kita berjalan di atas muka bumi ini, buminya nggak senang. Kenapa? Karena orang ini tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Bumi ini beriman kepada Allah. Tanah yang kita injak ini selalu berzikir kepada Allah, walaupun telinga kita tidak mendengar. Sepanjang tadi perjalanan sama Bang Ruslan itu, kita banyak cerita tentang ilmu. Bang Ruslan cerita, saya ini tidak sempat mondok Pak Kiai, saya nggak sempat pendidikan yang tinggi, nggak apa-apa. Tetapi mencintai ilmu dan mencintai ahli ilmu itu baik. Nah, pada boleh Bang Ruslan sampai andi ilmu, ken senang cinta ke ilmu sampean mulja. Karena ilmu mereka saya pada pangeran, sementara amal mereka saya pada makhluk. Orang yang secinta ke saya pada Allah berarti orang yang pada saya mengkuda. Itu saya nggak toreh didik anakku sareng panjenengan pemasok ke madrasah. Langkong-langkong gelek ceritana debuna Ustaz Hamzah. Kinto kan insyaallah apa gratis. Berarti kan lebih gampang. Tinggal mangken duake Ustaz Hamzah mantir paringe kesabaran sareng Allah Subhanahu wa taala. Kemun sampai Ustaz Hamzah tak sabar saya didik puteran sampean biru kabeh pele menanan sampean. Enten nongku. Menus sepenikah sepaling sabar selain embu, makhluk yang paling sabar di atas bumi ini selain ibu dan bapak kita, guru kita. 80 santri yang ada di sini. Anggap yang lulus tahun ini 10. Yang 10 pinter diambil sama bapaknya. Pemasok pun le 10 si bukan. Sepinter ekonein, si bukan pemasok. Engki ketohir. Monetong bitong mak. Kalau dipikir-pikir secara nalar sehat yang tidak menggunakan hati, ngapain saya pinterin anak orang? Ngapain kita akhir Ustadz Hamzah dan Ustadz di madrasah ini minterin anak orang yang kadang-kadang anak sendiri dilupakan? Karena di situ ada kewajiban moral. Kewajiban moralnya di mana? Perintah agama, perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tidak bermanfaat bagi orang, setidaknya jangan buat orang itu merasa tersakiti dengan perilaku kita. Kalau tidak bermanfaat, setidaknya jangan menjadi mudarat. Kalau tidak bisa mendatangkan kebaikan di kampung, minimal tidak membuat orang kampung merasa susah. Ini kepenting, Pak. Jadi sebagai akhir, ini karena udah mulai panas lagi ini, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, yuk niatkan dengan hati yang tulus, niatkan dengan hati yang ikhlas, berangkatkan anaknya ke pondok, berangkatkan anak ke madrasah ini. Kalau perlu bapak antar, sampian ken ragi putrana bu, ibu anterin anaknya ke sini, pahala bu. Sampian ragi putran sampian depak gak kantor di ganjaran, tong ganjaran sampian bu, jak kabater. Berarti sampian ikut menunjukkan kebaikan kepada anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dan bernasihat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Mun bade situng orang, kalau seandainya ada satu orang yang beriman dan ingat kepada Allah karena sebabmu, maka pahala untukmu lebih baik dibandingkan bersedekah unta merah yang paling mahal. Kenteti sebab orang yang paling keputus.
Bang Ruslan umpamana ngajak orang bagus, pas orang mereka bagus, walaupun mungkin yang ngajak belum baik, tetapi ada nilai kebaikan di dalamnya. Jadi bapak-bapak, jaga madrasah ini, mari jaga madrasah. Mudah-mudahan semakin berkembang ke depan. Siapa tahu ada rezeki dan semakin besar semakin berkembang. Ada satu kisah yang selalu saya ingat, di mana bahwa berdoa kepada Allah dengan ketulusan, permintaan kepada Allah dengan keikhlasan hati, Allah tidak akan menolak dan tidak menyia-nyiakan. Sekitar tahun 2013, saya bertemu dengan seseorang yang pernah belajar kepada saya di pesantren. Kebetulan secara ekonomi, anak ini pada masa itu belumlah besar, ekonominya biasa. Dia bercerita kepada saya bahwa di suatu pagi, selepas sholat subuh yang menjadi kebiasaan dia, itu ke pasar, mengantarkan istrinya ke pasar untuk belanja harian. Tetapi di tengah perjalanan, uang yang mau mereka belanjakan itu tidak jadi untuk belanja. Karena di sebuah persimpangan dia bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang menjulurkan tangannya meminta-minta. Kemudian orang ini bertanya dengan istrinya, "Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ini masih jam 5 subuh, Bu." Ibu ini menjawab, "Nak, saya sudah terlantar di sini 3 hari." Kenapa terlantar? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, dia punya rasa. Kenapa ibu terlantar di sini? "Iya nak, saya hanya mengharap belas kasihan dari orang yang lewat." "Rumah ibu di mana?" "Rumah saya di sebuah kampung." Dia menyebutkan nama jalan. "Kenapa ibu di sini?" "Anak saya mengusir saya dengan istrinya dari rumah." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah dalam hati saya. Seorang ibu yang melahirkan seorang anak, membesarkan anaknya, mendidik anaknya, mendoakan anaknya, memberikan segala hidupnya untuk anaknya, tapi di saat anaknya sudah besar ternyata dia diusir dari rumahnya. Sungguh sebuah dosa yang tidak terperi di hadapan Allah. Dalam keadaan bingung sementara saya dengan istri, keadaan uang hanya segitu, menurut cerita murid saya. Akhirnya dia tuntun ibu itu. Kemudian niat uangnya buat belanja diberikan semua kepada ibu. Diberikan semua, dengan harapan ibu ini bisa tertolong dengan sedikit rezeki. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tangan hampa karena tidak jadi belanja ke pasar. Istrinya bertanya kepada suaminya, "Suamiku, uang kita kan sudah habis. Bagaimana dengan anak kita di rumah? Anak kita 3 orang belum makan." Suaminya membesarkan hati istrinya, "Tenang saja, Allah itu maha kaya. Karena Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Kita membantu orang hanya semampu kita. Tapi Allah tidak akan membalas dengan hati hanya itu. Sudahlah, ikhlaskan saja kepada Allah. Mudah-mudahan ibu itu Allah lindungi." Pulang ke rumah, anaknya masih dalam keadaan tidur. Suami istri ini masih bingung, karena uang belanja yang diniatkan untuk belanja makan anaknya pada hari itu sudah habis. Akhirnya suaminya, dia bercerita, "Saya ambil keputusan, saya ambil wudhu. Saya ambil wudhu, kemudian saya baca Quran sambil menunggu waktu salat duha. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang barusan saya titipkan ke tangan ibu itu menjadi kebaikan bagi saya, istri dan anak-anak saya, serta kedua orang tua saya yang sudah meninggal." Alangkah mulianya hati orang ini. Dia tidak berpikir lain selain itu adalah sedekah. Walaupun mungkin dalam kondisi terpaksa, tapi dia berusaha untuk ikhlas dan sabar atas ujian Allah yang tengah dihadapi. Berselang 1 jam kemudian anaknya terbangun. Dan tentu sebagaimana layaknya anak kecil bangun dari tidur pasti pengen makan. Dan suami ini kemudian bertanya kepada istrinya, "Apakah ada uang sisa?" Istrinya menjawab, "Uang sisa yang mana lagi? Uang yang tadi kan sudah habis."
Suaminya tanya, 1.000? Walaupun hanya 1.000. Subhanallah. Apakah suami istri marah? Enggak, suami istri malah tersenyum. Tersenyum menikmati rezeki dari Allah, menikmati ujian dari Allah pagi itu. Dan setelah pas sholat duha, kemudian dia berniat untuk keluar dari rumah mencari rezeki, menjemput rezeki dari Allah. Tiba-tiba pintu rumah itu terketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buka pintunya, ternyata ada orang yang kenal dengan dia. Oh, silakan masuk, Bu. Ada apa, Ibu? Begini, Pak, ini tadi malam saya ada rezeki sedikit. Saya ada rezeki dari Allah, tolong diterima, mudah-mudahan Bapak berkenan menerimanya. Dan untuk hitungan pagi itu, rezeki yang dibawa oleh tamu yang tadi cukup untuk 1 minggu. Dia bersyukur kepada Allah dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku tadi bersedekah kepada orang itu bukan mengharapkan ini. Aku hanya berharap kepadamu bahwa sedekah yang aku berikan dapat menghapus dosa dan kesalahanku kepadamu. Mungkin di masa lalu aku pernah berbuat maksiat dan berbuat dosa kepadamu, hingga kemudian engkau berikan ujian seindah ini, Allah. Dia tidak menyebutkan ujian yang berat, tapi dia mengucapkan ujian yang indah ini. Dan ketika anaknya semuanya terbangun, diberikan makan oleh ibunya, dia pamitan kepada istrinya, wahai istriku, saya mau berangkat keluar, jaga anak baik-baik, doakan saya. Istrinya jawab, berangkatlah dengan baik, berdoalah kepada Allah, semoga Allah menuntunmu di jalan yang baik dan benar. Baru keluar dari gang, tiba-tiba ada orang yang datang menghampirinya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya, Pak? Oh, silakan. Bapak kenal dengan Bapak Anu enggak? Oh iya, kenal, Bu. Kenapa, Ibu? Saya perlu dengan beliau. Saya cuma minta diantar, Pak. Oh, boleh, boleh. Boleh saya antar, nanti saya sampai ke rumahnya. Akhirnya si bapak ini mengantarkan si tamu yang tadi ke rumah orang. Dan ternyata si ibu ini bilang, Pak, tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Terima kasih Bapak, saya hanya datang ke Bapak ini karena saya sangat penting. Terima kasih, sudah berminggu-minggu saya cari rumah dan alamat orang ini, tapi berkat bantuan Bapak saya ketemu rumah orang ini. Dan kemudian ibu ini dengan keikhlasan hati menyelipkan sesuatu di saku Bapak ini. Si Bapak ini berseru dalam hatinya, ya Allah, ujian apa lagi yang kau kirimkan kepadaku? Kemudian Bapak ini pulang ke rumahnya menemui istrinya dan berkata, istriku, bersyukurlah kepada Allah, bertambah syukurlah kepada Allah, sebab pagi ini Allah mengirimkan berbagai kenikmatan yang tiada terkira untuk kita. Barusan saya mengantarkan seorang untuk datang ke rumah seorang, dan sebelum saya pulang dia menitipkan ini untuk kita dan anak-anak kita. Betapa istri dan suami pada pagi itu diberikan ujian oleh Allah, diberikan ujian kesabaran dan keikhlasan oleh Allah. Mereka mampu membantu kesulitan orang lain, padahal saat itu mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Apa yang mau saya sampaikan dari hikmah cerita yang sangat penting ini bagi saya? Ternyata Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan, kalau itu semata-mata karena di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh panitia diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pahalanya disampaikan untuk guru-guru kita, orang tua kita, dan kaum muslimin. Semoga Madrasah Miftahul Ulum Sungai Bemban ini menjadi tempat yang terbaik bagi anak-anak kita, belajar ilmu agama, belajar ilmunya Allah, dan bagaimana mencintai Allah serta mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terus semangat belajar anak-anak ya, semangat belajar. Mudah-mudahan kalian jadi anak pintar, anak yang cerdas, anak yang salih, taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada orang tua dan taat kepada guru-guru, dan mencintai serta menghormati orang lain. Jaga bangsa ini, jaga negara ini dari hal-hal yang dapat merusak bangsa dan negara yang kita cintai, yakni negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih ibu-ibu sedanten, para rawuh,
para ibu, para bapak, para tretan sedaya ingkang kula mulyakaken, mandhar mogah kula sareng panjenengan sedaya paring sehat zahir sareng batin, paring rezeki selancar, urusan saya gampang. Saya andi bini situng mandhar andi bini banyak. Amin. Amin 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 deh remah. Anu pacek tulut sebun kacer amin nih kok. Pola lagi letak anu boleh ke. Ibu, mudah-mudahan ibu jadi ibu-ibu yang solihah semuanya. Ya, fitnah akhir zaman hati-hati. Apalagi fitnahnya sekarang bukan ibu yang mencari fitnah, tapi fitnah yang cari ibu. Setiap anda adik HP, lambe anya masuni dah. Apa pak? Kenapa Ustaz? Doa. Masya Allah banyak nih. Perlu banyak tuan orang. Wan piro. Bon geng. Ya Bu ya. Fitnah akhir zaman. Untuk setiap ibu pandang aku HP ada obat kape. Setia muncul kena tedung benih gini ngakiadan Bu. Benih nyari lagi nah. Mun sampean jaga tedung HP pas lagi nah. Sesari dada muncul ke napa lagi napa HP. Nah juga lah. Nah jarang segedung dia. Ini tentang bini lah. Mon bini gula bojang sopo akli amon 10 kali. Oke, motor sekelangkong, motor ngapura. Ngiring adua saja ke Gusti Allah. Mantar acara kita tadi manfaat dan barakah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli din salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman walhamdulillahi ala ni'matil islam walhamdulillahi ala ni'matil Qur'an walhamdulillahi ala ni'mati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghafur la yaghfiru dhunubi illa anta ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma balligh wa asul thawaba ma qara'na min al-ayati wa dhikril hakim li Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila rahmatil makhsus al-maqsud Ustaz Abdul Rahman bin Abdullah wa ibu Nyai Sutini. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wallahumma ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minkal ijabah wa ilaikal juhd wa minkal tuqlan ya rabbal alamin. Allahumma inna hadha ad-du'a du'a al-mustad'afin wa raja'ana raja' al-khaifin narju rahmataka wa nakhsha 'adabak wa anahna matayana bi babika ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma arham li ummahatina wa abaina wa ustadina. Allahumma arham li ummahatina wa abaina. Allahumma arham li ummahatina wa abaina warzuqna birrahum fa inna da'watahum mustajabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum nas'aluka an tuhmiya qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah wa bi nuri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa shifaa'a sudurina wa dhahaba humumina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqika Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.